Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Sehingga kita bisa dihadirkan, bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana majlisul ilmi. Yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah memberi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya Amin rabbal ya alamin. Allah ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang surga, tiada lain yang terbesit di benak kita yaitu kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah kita rasakan, yang tidak pernah kita kecap, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, bahkan yang tidak pernah tersentuh di dalam hati. Kenikmatan ini sangat agung, kenikmatan ini sangat dahsyat. Disediakan kenikmatan-kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Kelak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan digiring, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana Allah mengarahkannya? Yaitu ke dalam surga. Ke dalam surga. Di dalam satu tempat yang penuh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, al-fakir yang masih banyak kekurangannya, yang masih banyak yaitu kekhilafannya, ingin sedikit berbagi mengenai tentang yaitu ada berapakah pintu-pintu surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni-penghuninya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lil janan samaniyatu abwab, bahwa terdapati bagi surga itu ada 8 pintu. Jadi di surga itu ya, ada atau mempunyai 8 pintu. Jadi dari surga pertama sampai surga yang terakhir ini punya pintu masing-masing maksudnya. Ya. Dan setiap surga punya nama dari pintu itu. Dalam kesempatan kali ini kami akan sampaikan. Yang pertama yaitu pintu minadz zahabi al-murasi' bil jawahiri maktubun 'alal babil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu yang pertama yaitu pintu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disebut surga, yaitu pintu yang dibikin oleh Allah dari emas.
sangat luar biasa. Pintu dibikin dari emas. Al-murasi' yang dihiasi atau yang diukir bil jawahir, dengan yaitu mutiara, dengan intan berlian yang gemerlapan. Dan di atas pintu itu tertulis kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan kalimat Rasul Muhammadur Rasulullah. Untuk siapakah pintu ini dan siapakah yang berhak untuk membuka dan memasukinya? Diterangkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa pintu ini termiliki oleh para anbiya, para nabi, wal mursalin, dan para utusan. Jadi bagi para nabi, bagi para utusan, kelak akan masuk ke surga lewat pintu ini. Pintu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas, dihiasi, diukir dengan beberapa mutiara, intan, dan berlian yang gemerlapan. Dan di atas pintu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid dan kalimat rasul. Para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kelak ialah pemilik pintu dari pintu tersebut. Dan ternyata hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya bagi para nabi dan para rasul saja, melainkan di sini disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu bagi para syuhada pun boleh masuk lewat pintu ini. Itu orang-orang yang meneteskan darahnya dan merelakan kepergian nyawanya demi berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan agama Allah. Ya, tersebutnya syuhada, orang yang mati syahid, ya, atau orang yang memang di dalam hidupnya, matinya disebut sebagai orang yang mati syahid. Jadi tidak hanya orang yang berperang di jalan Allah saja yang disebut orang mati syahid, banyak. Ya, cuma kami sampaikan secara simpel bahwa diantaranya yaitu orang yang berperang, ya, melawan orang kafir yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rela meneteskan darahnya di medan pertempuran, bahkan merelakan nyawanya, meninggalkan jasadnya demi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak yang masuk surga akan melewati pintu ini. Wal askhiyah, dan siapa sih yang nantinya akan masuk ke pintu ini, ya, selain para nabi dan para rasul serta para syuhada, yaitu askhiyah. Siapa itu askhiyah? Orang-orang yang merelakan hartanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sungkan untuk memberi, dia tidak sungkan untuk membantu, ya, hajat saudaranya. Insya Allah, ya, karena kalau amalnya karena Allah, insya Allah ia akan masuk itu. Dan mudah-mudahan kita diantaranya. Allahumma amin ya robbal alamin. Hanya jadi orang itu jangan enggan untuk memberi. Ingatlah bahwa sebagian apa yang ada pada kita yang disebut dimiliki oleh kita, sebagiannya bukan hak mutlak milik kita. Ada hak orang lain, ya, dari yang kita miliki. Sehingga ketika ada orang yang meminta bantuan, ya, dengan ukuran kemampuan kita, maka bantulah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau orang, ya, sudah mempunyai jiwa askhiyah, ya, kalau kita orang ngomong disebutnya orang loman.
orang yang tidak enggan untuk memberi, orang yang tidak sungkan untuk membantu, menutupi atau mendatangkan hajat orang lain. Ini tersebut asyia, dan asyia telah akan memasuki pintu bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para syuhada menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pintu surga yaitu disebut pintu babul musallin. Pintu bagi orang-orang yang yukammiluna sholata wal wudu'a, orang-orang yang menyempurnakan sholat 5 waktunya. Dan tidak hanya menyempurnakan sholat 5 waktunya saja, melainkan menyempurnakan wudhunya. Sholat yang 5 waktu disempurnakan, artinya apa? Ya, diusahakan satu tepat waktu. Di dalamnya ada khusyuk, di dalamnya ada khudu'. Syarat rukunnya ditunaikan dengan baik. Ini kategori orang yang menyempurnakan sholat. Nah, orang yang menyempurnakan wudhu, ya, syarat rukunnya ditunaikan, sunnahnya pun ditunaikan. Karena ingat, di dalam wudhu itu ada fardu dari wudhu dan ada sunnahnya wudhu. Ya. Jadi siapa orang yang menyempurnakan, ya, fardunya wudhu dan sunnahnya wudhu, insya Allah ia tergolong sebagai orang yang menyempurnakan wudhu. Nah, kalau orang wudhunya sudah sempurna, maka ia pun ketika menunaikan sholat, insya Allah ia pun tidak akan, ya, menyia-nyiakan amal sedikit pun di dalam sholat. Artinya ya, fardunya sholat, syaratnya sholat, ya, bahkan sunah-sunah yang terdapat di dalam sholat juga dilaksanakan dengan baik. Nah, orang yang menyempurnakan sholatnya dengan baik, menyempurnakan wudhunya dengan baik, insya Allah ia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu yang disebut babul musallin. Pintu-pintu yang disediakan bagi orang-orang yang menunaikan sholatnya dengan baik dan menyempurnakan wudhunya dengan baik. Ini pintu yang kedua. Pintu yang ketiga yaitu pintu yang disebut babul muzakkin. Pintu bagi orang-orang yang menunaikan zakatnya. Yang menunaikan zakatnya, kelak akan masuk surga melalui pintu ini. Jadi bagi orang-orang ya, yang merindukan surga, terutama ini bagi orang-orang yang kaya. Ya. Kalau orang yang nggak punya, apa yang mau disakati? Ya. Jadi bagi orang-orang yang berada, orang-orang yang disebutnya orang kaya, ketika sudah sampai nisabnya, maka keluarkan tuh yang namanya zakat. Kalau kepengin masuk surga lewat babul muzakkin, jangan sungkan-sungkan, jangan eman-eman, ya, keluarkan zakat kita. Ya, ketahuilah bahwa siapa orang yang mengeluarkan sedikit hartanya dan disesuaikan dengan nisabnya, mereka berzakat sama halnya ia membersihkan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi jangan sungkan untuk mengeluarkan zakat manakala kita sendiri kepengin terbilang sebagai orang yang menerima nikmat Allah dalam kondisi bersih. Karena banyak orang yang menerima nikmat Allah tapi nantinya menjadi neqamah, ya. Menjadi neqamah, apa itu? Menjadi siksa. Karena apa? Karena mereka itu lupa bahwa apa yang ia miliki ternyata sebagiannya
bukan miliknya, tetapi milik para fuqara wal masyakin. Nah, dengan adanya zakat inilah, ya, kita diperintahkan untuk mengeluarkan ketika sudah sampai pada nisabnya, ya, keluarkan zakat kita. Zakat macam-macam, ada yang disebut zakat zahab wal fiddah, ya, emas dan perak. Bagi yang punya emas ataupun perak yang numpuk itu dizakati itu, ya. Zakatut tijarah, ya. Zakatnya tanaman, zakatnya penghasilan, ya. Kalau kita mau bahas dalam hal ini, ya, ini akan teramat panjang. Insya Allah suatu-waktu kita akan bahas mengenai tentang bab zakat. Intinya, keluarkan zakat kita ketika kita sudah sampai pada nisabnya. Insya Allah kelak kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya melalui pintu babul musakin. Dan itu pintu yang ketiga. Pintu yang keempat yaitu disebut babul amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkar. Yaitu pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang pandai beramar ma'ruf dan nahi munkar. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, ini kewajiban kita bersama. Ini kewajiban kita bersama. Kewajiban dalam hal ini terutama yaitu beramar ma'ruf dan nahi munkar kepada diri sendiri. Ini wajib. Jangan sampai kita beramar ma'ruf nahi munkar sama yang lain, kita sendiri masih demen, masih suka dengan kemungkaran, masih jauh dengan kemakrufan. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ya, kewajibannya ini terlebih-lebih untuk diri sendiri. Kalau yang lain nanti belakangan. Diri sendiri dulu. Ya. Amar ma'ruf untuk diri sendiri dan mencegah kemungkaran untuk diri sendiri. Yang lain belakangan. Kalau kita sudah mampu yang demikian, insya Allah laksana kereta. Kalau lokomotifnya jalan, belakangnya ngikut. Bagaimana belakang mau ngikut, di depannya saja nggak jalan. Ini laksana kereta api. Ya. Jadi pintu yang keempat ini, pintu surga yang keempat ini disebutnya yaitu pintu babul amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkar. Disediakan bagi orang-orang yang pandai beramar ma'ruf nahi munkar. Pintu yang kelima, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu disebut babu man qati'a nafsahu anisyahawah. Pintu yang kelima ini yaitu pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mampu memutus nafsunya, memutus syahwatnya. Tapi perlu diketahui, nafsu dan syahwat di sini yaitu nafsu atau syahwat yang tersebutnya tidak baik. Nafsu dan syahwat yang disebutnya tidak baik atau arahnya yang tidak baik, yang mendekati keharaman, bahkan haram. Nah, siapa yang mampu memutus nafsu ini, memutus syahwat ini, ya, insya Allah ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu yang kelima. Pintu yang disediakan bagi orang-orang yang mampu, ya, memutus nafsu dan syahwatnya. Ya. Tapi tidak semuanya nafsu itu diputus dan syahwat itu diputus, karena ada nafsu dan syahwat yang baik. Ya.
asalkan arahnya pas ya, dan tidak berlebihan, ini masih dikategorikan yaitu nafsu atau syahwat secara manusiawi. Contoh keinginan kita ya dengan makanan, keinginan kita dengan minuman, keinginan kita dengan sandang, keinginan kita dengan pangan papan. Selagi tidak berlebihan, ini masih dibilang yaitu baik. Jadi maksud syahwat dalam hal ini yaitu yang sudah menjadi nafsu yang berlebihan. Makan berlebihan, minum yang berlebihan, sandang pangan dan papan yang berlebihan. Ya. Bahkan naudzubillah yang nantinya menimbulkan syahwat yang mendekati keharuman, bahkan haram. Ya. Bahkan haram. Nah, siapa yang mampu memutus syahwatnya yang ada pada dirinya, insya Allah kelak ia akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang kelima. Pintu yang keenam, yaitu pintu surga yang keenam, disebutnya babul hujaji wal mu'tamirina. Pintu surga yang keenam ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para haji. Untuk para haji dan orang-orang yang sudah datang ke tanah suci Mekah dan Madinah dengan cara berumroh. Kalau hajinya, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang keenam. Pintu yang ketujuh disebut yaitu pintu babul mujahidin. Babul mujahidin. Apa itu babul mujahidin? Yaitu pintu yang nantinya akan dimasuki bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, zikirnya sungguh-sungguh, ya, sholawatnya sungguh-sungguh, amal solehnya sungguh-sungguh. Ya. Nggak main-main. Apa ada sih orang ibadah main-main? Kalau boleh saya jawab, banyak. Banyak ibadah main-main. Nah, kalau sudah disebutnya mujahidin, berarti ini orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sehingga ia mampu memutus nafsunya. Nafsu syai'ah. Nafsu yang tidak baik. Diputus olehnya karena apa? Di dalam dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang yang sudah di dalam dirinya hanya ada Allah, maka sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, zikir, sholawatnya dan amal soleh yang lain karena Allah. Niatnya sudah bulat lillahi ta'ala. Sudah bulat. Tersebutnya mujahidin. Tersebutnya mujahidin, orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya. Orang mujahidin akan masuk surga melalui pintu yang ketujuh. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah pintu yang nantinya pintu ini akan dibuka, akan dimasuki oleh orang-orang yang alladzina yaghuduna absarahum anil maharibi. Itu orang-orang yang mampu ya menundukkan pandangannya. Saya artikan menundukkan. Masalahnya kalau saya artikan ya menutup pandangannya atau memejamkan pandangannya, ini repot. Lah kok disebutnya repot? Iya, pas kebetulan kita melihat perkara haram pas lagi bawa motor, pas kita lagi bawa mobil, pas kita lagi jalan, lihat sesuatu yang haram, kita merem. Ya.
tahu-tahu sudah ada di UGD. Kenapa? Nabrak, nubruk, jatuh, terpleset. Ya. Jadi saya artikan dalam hal ini yaitu yahuduna absaruhum anil maharim, yaitu orang-orang yang mampu menundukkan pandangannya atau memalingkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang ingin masuk ke pintu ini, ya, maka mulailah dari sekarang pandangan kita dijaga. Kalau yang lihat bening-bening, ya, yang dilihatnya kelihatannya asik, ya, mulai sekarang cobalah, ya, kita sedikit tundukkan, kita sedikit palingkan. Kira-kira siap atau enggak itu? Ada peribahasa, nggak dilihat sayang, dilihat dosa. Tapi bagi orang-orang yang di dalam dirinya ini, ya, ada keinginan ingin memasuki pintu yang sudah disiapkan oleh Allah dari pintu yang ke-8 ini, insya Allah, ya, beningnya orang di luar, ya, tak sebening istrinya yang ada di rumah. Asiknya orang yang ada di luar atau yang di pinggir jalan ketika kita melihat, nggak seasik dilihat istri kita yang ada di rumah, yang halal buat kita, sehingga ia mudah menundukkan pandangannya, berpaling dari bentuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu menundukkan pandangannya akan memasuki surga melalui pintu yang ke-8. Dan tidak hanya mereka saja, wa ya'malunal khairat wal hasanat, orang-orang yang giat untuk beramal soleh, ya, mendirikan kewajiban-kewajiban Allah dan menjauhkan dari segala bentuk larangannya, juga akan memasuki pintu yang ke-8 ini, maksud saya. Orang yang suka beramal soleh, berbuat baik. Di antaranya birrul walidain, orang yang suka berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Rabb, kalau kita bicara yang mengenai tentang orang tua, ini sangat luar biasa. Insya Allah lain waktu kita akan bahas, ya, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah, kalau amalnya diterima oleh Allah, akan memasuki pintu yang ke-8 ini. Wasilaturahim, orang yang suka bersilaturahim, ya. Wa khairu dzalika minal a'malil hasanat, dan selain dari amal-amal yang tadi disebut, selagi itu amal soleh, selagi itu amal hasanah, amal baik, ya, dan diterima oleh Allah, kelak ia akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang ke-8 ini. Ini janji Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Kelak Allah akan mengarahkan, akan menuntun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada yang kurang, ada yang salah. Al-Fakir, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, fiddin wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.